Jadi kalau per 1 hektarnya 180 juta. 180 juta itu per kita buat 3 bulan. Itu sudah bersih. Jadi kita modal itu waktu awal menyalakan lampu sampai treatment pemupukan. Kalau per hektarnya mungkin kurang lebihnya 10 juta. Jadi kalau untuk menyalakan lampunya mungkin kita modal sekitar 2.500.000 untuk beli pulsa listriknya. Setelah itu sisanya kita buat pupuk. Jadi selama 40 hari kita terus kontrol dengan pupuk itu. Lampunya itu kita khusus, jadi ada sendiri sih lampu untuk buah naganya. Jadi nggak sama dengan lampu yang di rumah. Kita sinarnya kan pakai kuning kan, malam hari nyalanya. Kalau untuk buah naga itu mulai tanam sampai berbuah itu kita membutuhkan waktu 9 bulan. Itu sudah mulai berbuah. Tergantung perawatannya. Kalau 9 bulan perawatannya bagus, itu bisa langsung berbuah. Kalau untuk masa umur buah naga itu nggak ada masa tuanya. Buah naga kan selalu muncul tunas baru. Jadi di situ tunas baru, tunas yang tua yang sudah tidak produktif baru kita potong. Jadi untuk tanam sekali, panennya bisa berkali-kali terus. Perbedaannya mungkin ini Mas ya, keberkahan penghasilan. Dulu waktu kerja gaji mungkin 5 juta lah. Ibaratnya di hasil pertanian 2 juta, uangnya itu lebih berbobot yang 2 juta itu. Memutuskan resign, ternyata ini yang diimpikan orang-orang. Maksudnya kehidupan tenang. Soalnya kalau ingin hidup tenang, pilihlah bertani Mas. Pecah Telur Academy, bantu pemula bisa pecah telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Yulisman. Saya petani buah naga berasal dari Banyuwangi, tepatnya di Dusun Tegal Sari Lor, Desa Purwoasri, Kecamatan Tegal Dimo. Backgroundnya sebenarnya saya bukan petani ya. Jadi saya dulu adalah salah satu karyawan Bank BUMN. Saya bekerja selama 9 tahun. Lumayan penat, lumayan bosan deh. Dulu di customer service selama 9 tahun. Jadi merasakanlah hiruk pikuknya dunia perkantoran. Terus memutuskan untuk terjun di dunia pertanian ini, salah satunya di petani buah naga ini. Mas, alasan resign berarti ya? Karena apa Mas? Mungkin saya berpikir, jadi masa sih saya sampai tua seperti ini kerjaan saya. Impiannya segini terus. Jadi saya mencoba memberanikan diri. Orang tua ada lahan yang harus saya teruskan. Jadi saya inisiatif untuk menanam buah naga. Awalnya menanam saya masih bekerja dulu. Bukan resign terus menanam enggak. Jadi biar berjalan dulu. Berjalan dulu waktu itu hanya 1/4 hektar dulu. 1/4 hektar itu panennya lumayan lah. Kalau menunggu untuk panen lagi itu masih cukup uangnya. Di situ saya berpikir, ngapain saya nggak resign aja terus menggeluti buah naga ini, sedangkan lahan kan sudah aja banyak kan lahannya. Jadi akhirnya di tahun 2021 saya memutuskan resign. Ya alhamdulillah setelah resign ternyata di balik dunia perbankan itu kan ada hikmahnya semua. Perbedaannya itu sangat-sangat luar biasa bedanya. Perbedaannya mungkin ini Mas ya, keberkahan penghasilan mungkin itu salah satunya. Jadi saya bisa membedakan sih. Dulu waktu kerja gaji mungkin 5 juta lah. Ibaratnya di hasil pertanian 2 juta, uangnya itu lebih berbobot yang 2 juta itu. Jadi yang 5 juta itu kadang gajian di tanggal 25, tanggal 10 sudah habis, nggak tahu kemana habisnya. Sedangkan di hasil pertanian mungkin bisa dikatakan 2 juta atau berapa, tapi itu kita masih ada sisa. Salah satunya itu. Kalau total semuanya itu 6 hektar saya. Ya, yang 3 hektar itu full buah naga. Kalau yang 3 hektarnya itu lagi tanamannya kayak seperti jagung sama padi. Pokok tanaman pokok yang untuk selingan. Jadi nggak buah naga semua. Tapi kedepannya mungkin saya buah naga semua. Gitu. Kalau buah naga itu yang pertama panennya itu kita bisa atur sesuai keinginan kita kan. Kita atur di bulan berapa kita panen, di tanggal berapa itu bisa. Terus untuk panenannya kita itu langsung continue. Semisal 1 bulan kita buat panen 2 kali itu bisa. Karena kan sistemnya kita kan pakai lampu. Kita ngaturnya itu waktu di luar musim. Ngaturnya. Kalau di waktu buah naga musim kita nggak bisa, soalnya kan bunga alam kan sudah keluar sendiri tanpa ada bantuan lampu.
Kalau untuk lampu kan kita bisa nyalain di tanggal berapa, bulan berapa, nanti 3 bulan ke depan kan kita bisa panen. Mulai dari nyala lampu sampai panen kan 3 bulan. Di situ kita bisa bermain di bulannya, di tanggalnya. Awal nyala sampai panennya. Nanti tapi pas waktu musim tidak perlu nyalakan lampu? Nggak perlu, karena kan sudah keluar kan, kita musim mulai bulan 11 sampai bulan 2. Setelah itu main di luar musim, nanti pakai bantuan lampu. Lampu itu sebenarnya untuk apa sih Mas? Membantu merangsang keluarnya bunga. Lampunya itu kita khusus, jadi ada sendiri sih lampu untuk buah naganya. Jadi nggak sama dengan lampu yang di rumah. Kita sinarnya kan pakai kuning kan, malam hari nyalanya. Kalau untuk buah naga itu mulai tanam sampai berbuah itu kita membutuhkan waktu 9 bulan. Itu sudah mulai berbuah. Tergantung perawatannya. Kalau 9 bulan perawatannya bagus, itu bisa langsung berbuah. Kalau untuk masa umur buah naga itu nggak ada masa tuanya. Buah naga kan selalu muncul tunas baru. Jadi di situ tunas baru, tunas yang tua yang sudah tidak produktif baru kita potong. Jadi untuk tanam sekali panennya bisa berkali-kali terus. Kalau untuk tahunnya mungkin 15 tahun bisa, tergantung perawatan juga. Ya sebenarnya kalau yang dalam-dalam itu bisa kita pruning, jadi nggak terlalu besar itu nanti. Kita pruning yang dalam-dalam itu. Kita sisakan tunas-tunas yang muda, yang produktif. Kalau buah naga itu sebenarnya nggak harus nunggu tanggalnya kapan. Tergantung kita itu treatmentnya gimana. Kalau 9 bulan nanti waktu setelah tanam sampai 9 bulan itu nanti mulai belajar buah kayak gitu. Nanti kalau sudah umur 1 tahun lebih, 1,5 tahun itu baru bisa kita pasang lampu kan. Kita baru bisa di situ bermain untuk kapan kita membuahkan. Contohnya punya saya kan, saya buat 1 bulan sekali panennya. Kemarin bulan 8 panen di angka mungkin sekitar 2 ton 8 kintal lah, yang luasan 1/4 hektar. Itu nanti di bulan 9-nya itu juga ada kita mulai panen lagi. Bulan 10 pun juga ada nanti. Mungkin kebanyakan untuk faktornya itu banyak suksesnya sih Mas. Karena kan kendalanya mungkin kita diminimalisir semaksimal mungkin. Jadi kita memang full perawatan untuk meminimalisir mungkin gagal panen di situ kan. Full perawatan itu seperti kayak kita semprot fungisidanya, insektisidanya, pemupukannya kita jadwalkan bener-bener. Jadi nggak asal, oh waktu ini mupuk, waktu ini kita spray, kayak gitu nggak. Jadi kita ada jadwalnya sendiri. Kita harus tahu sih Mas, untuk buah naga itu waktu, oh saya minta makan ini. Jadi kita tahu, kita harus tahu apa maunya si tanaman ini, kita juga harus tahu. Kalau untuk awal tanamnya kita siapkan terutama pupuk kandangnya mungkin, untuk menguatkan tanahnya kan Mas. Jadi untuk kesuburan tanah kita jaga juga untuk supaya tidak gampang terkena penyakit. Setelah tanamnya kita perawatan seperti biasanya sih, untuk pemupukan kimia juga, terutama lagi yang terpenting fungisidanya. Mulai awal tunas baru itu kan untuk pencegahan keluarnya virus cacar gitu. Insektisidanya itu masuk waktu pembuahan. Kalau untuk modalnya terutama kita yang besar di pemasangan lampu. Itu pemasangan lampu mungkin 1 hektarnya kurang lebihnya 90 juta. Bibit kita cari sendiri, maksudnya nggak beli kita. Di sini kan mayoritas 90% petani buah naga. Jadi kalau mungkin ada buah naga waktu pruning, kita minta tunas-tunasnya yang di pruning itu kita tanam seperti itu. Jadi kita nggak beli bibitnya, hanya minta aja. Jenisnya kita hanya buah naga merah aja. Pohon randu ini fungsinya untuk menopang merambatkan buah naga. Jadi kenapa kok pohon randu? Karena kan pohon randu kan akarnya kan langsung nunjang ke bawah kan Mas. Nggak kayak pohon lain. Jadi nggak gampang roboh kalau untuk randu. Sedangkan randu kan gampang bercabang. Jadi cabangnya itu untuk menaruh sulur-sulurnya buah naga ini. Jadi biar nggak jatuh sulurnya. Saya juga pakai cor-coran gitu. Kalau efektifnya untuk segi pertumbuhan itu dipakai cor beton. Karena kan untuk pemupukan langsung dimakan pada buah naga. Kalau yang untuk randu, itu randunya kan masih makan pupuknya juga, ikut makan. Kedepannya mungkin pakai randu aja. Soalnya kan cor biayanya mahal, biayanya untuk pembuatannya. Kalau gitu. randu lebih murah ya? Lebih murah. Kalau per 1 hektar, saya bicara minim aja Mas ya, nggak mulu-mulu ya. Jadi kalau per 1 hektarnya 180 juta.
180 juta itu per kita buat 3 bulan. Itu sudah bersih. Jadi kita modal itu waktu awal menyalakan lampu sampai treatment pemupukan. Kalau per hektarnya mungkin kurang lebihnya 10 juta. Jadi kalau untuk menyalakan lampunya mungkin kita modal sekitar 2.500.000 untuk beli pulsa listriknya. Setelah itu sisanya kita buat pupuk. Jadi selama 40 hari kita terus kontrol dengan pupuk itu. Musim lampu itu mulai di bulan 2 sampai bulan 9 sekarang. Mungkin penghasilannya sekitar di angka 450 selama bulan 2 sampai bulan 8. Karena kan saya bisa jual sendiri, saya punya pasar sendiri. Jadi nggak dibeli sama tengkulak lokal kan. Jadi untuk harga saya bisa main sendiri kan. Kalau sementara perlasan belum. Ini sudah alhamdulillah cukup sih sebenarnya. Jadi saya hanya kontrol saja di sini. Ketika saya baru resign dan saya terjun benar-benar di buah naga, saya berpikir kalau hanya jadi petani saja mungkin anggapannya sepele. Jadi saya mencoba untuk membangun relasi, terutama di pemasaran sendiri. Jadi saya mencoba cari pasar sendiri. Tujuannya ya memang tidak diakali lah bahasanya oleh tengkulak atau gimana kita dimainkan. Biasanya kan dimainkan di sesnya atau di harganya kan kita nggak tahu. Kalau kita tahu pasar kan kita tahu sendiri kan harga di pasar itu berapa. Jadi saya kirim sendiri, waktu itu relasinya pakai sosial media sih Mas. Akhirnya saya menemukan salah satu buyer di Bali yang sangat kompetitif dan orangnya sportif lah. Jadi sementara buah naga saya selalu saya kirim ke Bali. Kalau untuk tonasenya nggak terlalu banyak, saya main di 1 ton tapi 2 hari sekali. 2 hari sekali pasti berangkat kirim. 1 pickup itu ada sisanya sih Mas. Jadi kalau nggak ada di lahan sendiri, saya terpaksa di lahan teman-teman cari. Saya ada komunitas juga di sini. Jadi saya juga mencoba membangun yayasan sih di sini Mas. Yayasan saya kan Lentera Agrikultur Indonesia. Itu kan mungkin mencoba membuat jembatan untuk petani-petani muda yang ada di Desa Tegal Delimo ini. Kita rata-rata petani buah naga di sini usianya maksimal di 45 tahun usianya. Jadi kalau kita punya komunitas mungkin dari segi pemasaran atau dari segi value-nya kan kita akan naik kan Mas. Jadi kita nggak dipandang sebelah mata, mungkin beranggapan wah kalau petani itu dekil terus kusam kan seperti itu. Kita mindsetnya di situ kita rubah gitu. Kalau petani itu keren kan gitu Mas. Jadi untuk petani milenial sekarang sangat bisa dikatakan berubah drastis semenjak ada pertanian buah naga ini. Jadi yang awalnya mungkin kerja ikut orang, semenjak ada tanaman buah naga dia mengelola sendiri, bisa merasakan hasilnya sendiri. Yang biasanya ingin keluar dari tanah kelahiran, sekarang sudah banyak yang kembali lagi ke petani. Jadi untuk nilai kesejahteraan untuk petani buah naga itu sangat terjamin sekali. Terutama sekarang untuk petani muda di wilayah Tegal Delimo ini sangat banyak sekali. Dan dia sangat antusias dan semangat mengembangkan budidaya buah naga ini. Jadi kita selaku yang menaungi petani milenial di Tegal Delimo, kita juga semangat untuk mencari bahan-bahan inovasi-inovasi baru supaya kita itu dipandang di luaran sana kalau kita itu hebat untuk segi pertanian buah naga. Marketnya sangat luas. Kalau untuk sesama kelompok kita nggak saling bersaing secara tidak wajar kan. Jadi kita saling sharing mengenai harga, kita sharing mengenai pertumbuhan, mengenai buah naga. Kita sharingkan semua di situ. Jadi nggak ada yang namanya persaingan secara tidak sehat, nggak ada. Jadi kita sama-sama gotong royong gimana caranya buah naga kita lebih bagus. Ya, jadi kalau untuk komunitas kita itu yang tidak punya lahan itu kebanyakan sewa dia. Jadi sewa lahan kosong kita ditanamin seperti itu. Jadi nggak mulu-mulu nggak punya lahan, mereka berusaha gimana cara dapat lahan dan bisa ditanamin buah naga, yaitu dengan cara menyewa. Jadi kan untuk sewa kan rata-rata di sini katakan seperempatnya itu 30 juta selama 10 tahun. Jadi kan sama teman-teman ditanamin jarak 3 tahun aja sudah produktif kan. Untuk balik modal di tahun ke-4 sampai ke-5 sudah balik modal. Selebihnya itu nanti bisa dibuat pengembangan lagi untuk lahannya. Kasus untuk sukses di sewa juga banyak di sini. Kalau untuk harga, untuk buah naga itu harga tertinggi di musim lampu.
mulai bulan 2 sampai nanti bulan 10 itu harga selalu di atas 10.000, minimal di 15.000 lah. Nggak pernah menyentuh di harga 10.000. Jadi kalau semisal kita punya lahan katakan hanya seperempat aja, dengan panen harga 15.000 dipotong dengan biaya perawatan dan lampu itu sisanya masih banyak. Nggak ada lampu sekitar di 7.000, 8.000 per kilonya. Ya murah. Karena kan ya memang istilahnya kan bunga nggak beli. Maksudnya bunga nggak beli kan waktu musim kan langsung kita nggak pakai bantuan sinar lampu sudah keluar. Tapi kalau pas di luar musim kan kita bunga beli. Kalau untuk keuntungan masih lumayan, tapi nggak signifikan pada ketika di luar musim gitu. Mungkin 1 hektarnya di kisaran mungkin 60 sampai 70 seperti itu. Tapi di situ masih nutut untuk biaya perawatan juga. Jadi nggak bareng dengan yang lahan satu sama yang lahan lain. Contohnya ini nggak usah jauh-jauh sama yang di sebelahnya itu kan nggak sama kan. Ada yang sudah mau berbunga, ada yang sudah mau waktu pembesaran, kayak gitu. Ada yang ini malah kosong kan ini. Kosong berarti kan nyala duluan, setelah itu yang sampingnya, setelah itu sampingnya lagi. Kalau saya nggak dinyalakan semuanya, karena kan saya yang lahan ini saya buat panen 1 bulan sekali. Kalau yang lahan di satunya, yang 2 hektar itu langsung semua saya nyalakan. Total pegawai ada 4 orang. Yang pegawai tetapnya 4 orang, jadi kalau misal ada tambahan nanti bisa sampai 6 sampai 8 orang. Tergantung apa yang dikerjakan dulu. Kalau hanya pemupukan, penyemprotan, itu cukup 4 orang aja sudah bisa. Tapi kalau misal ada treatment yang lain, mungkin untuk penanaman baru, itu membutuhkan banyak orang gitu. Biasanya di 6 sampai 8. Kalau untuk perawatan nggak begitu banyak sih sebenarnya. Kalau pas untuk buah naganya sehat, nggak ada masalah, perawatan hanya spray aja. Untuk pengairan, kembali lagi kita harus tahu apa maunya tanaman. Soalnya kan karakternya buah naga itu kan seperti kaktus. Jadi dia itu juga nggak suka air, dia itu juga butuh air. Seperti itu. Jadi kita harus tahu kapan buah naga itu memerlukan air, kapan tidak. Tanda yang paling mudah itu biasanya di sulur buah naganya itu kayak kempes, nggak seger. Itu tandanya kan kurang air, juga kurang pupuk. Kalau di musim kemarau itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan kita harus ada air. Kalau untuk masa sulitnya itu awal risen. Jadi awal risen itu yang biasanya kita berangkat pagi dengan penampilan prestisnya luar biasa kan Mas, seperti itu. Penghasilan setiap bulan selalu ada. Terus waktu itu saya belum tahu ritmenya pertanian. Bulanan nggak ada pemasukan waktu itu. Waktu itu hanya buah naga hanya 1/4 hektar aja. Saya panen itu siklusnya masih di 3 bulan 4 bulan sekali. Jadi setiap bulan kan yang biasanya ada pemasukan nggak ada. Sedangkan anak itu mintanya jajan sama susu kan gitu. Terus setiap minggu liburan kan kalau pegawai kan biasanya rutin lah kalau setiap minggu itu ya wajib liburan. Healing ya. Biar nggak penat kan ini. Setelah itu saya mencoba untuk mengembangkan. Setelah itu saya tahu ritmenya di pertanian ini. Mencoba untuk membangun relasi keluar maksudnya keluar bukan di dunia pertanian, tapi saya mengembangkan relasi di sektor penjualan. Jadi saya di situ saya tompang untuk mencari buyer yang menampung buah naga saya. Sambil menunggu saya panen, jadi saya cari buah naga ke komunitas, ke teman-teman itu. Jadi saya jual dulu. Setelah itu saya dikenal, brand saya dikenal, buah naga saya dikenal di kalangan Bali. Akhirnya saya dipercaya juga untuk masuk di beberapa hotel sama villa di sana untuk mensuplai buah naga. Di situ saya yakin bahwasanya di buah naga itu akan memberikan dampak yang signifikan kalau dirawat sangat baik. Keluarga sangat support sekali. Waktu saya mau resign sangat support sekali keluarga. Karena di situ saya bekerja kelihatannya malah nggak happy. Jadi kelihatannya saya banyak beban. Faktor tuntutan mungkin Mas ya. Jadi tuntutan besar di dunia perbankan. Jadi mungkin orang tua, istri melihat saya sangat tegang mungkin. Jadi kalau orang tegang kan biasanya sedikit aja ini kan gampang marah. Kayak gitu. Memutuskan resign, ternyata ini yang diimpikan orang-orang. Maksudnya kehidupan tenang. Soalnya kalau ingin hidup tenang,
pilihlah bertani Mas. Kalau untuk Banyuwangi mungkin dari siklus alamnya yang cocok untuk pertanian buah naga. Dan yang kedua, orang Banyuwangi itu orangnya bisa dikatakan petani yang sangat luar biasa. Maksudnya luar biasa itu apabila ada salah satu tanaman yang sangat menguntungkan, dia pasti ikut tanam. Contohnya dulu waktu sekitar tahun 2000 Banyuwangi kan jeruk Mas yang banyak. Semuanya jeruk di tahun 2000 sampai tahun habisnya jeruk itu mungkin di tahun 2010 lah. Itu baru nggak bisa produktif. Nah di situ awal mulanya nggak banyak sih untuk orang, waktunya kan buah naga putih itu. Orang Banyuwangi kan biasanya orang yang banyak inovasinya kalau di pertanian gitu. Beralih ke merah. Ke merah harganya waktu itu bisa sampai tembus 30.000 kan kalau di lahan itu. Banyak yang ikut semuanya akhirnya sekarang pertanian buah naga semuanya. Ya salah satunya dari kultur tanahnya memang cocok untuk di buah naga di Banyuwangi Selatan terutama. Contohnya aja di buahnya. Di buahnya itu kalau bedanya sangat jelas sekali buah antara di daerah Buah Naga Selatan sama di utara. Itu tuh ketahanannya beda, sudah beda. Kalau di selatan terutama di Kecamatan Tegal Delimo itu kita bisa simpan kalau sudah merah itu di 2 minggu masih seger. Tapi kalau yang lain mungkin bisa sudah busuk. Di faktor tanahnya. Kalau di Tegal Delimo ini kan tanahnya tanah liat kering kan di sini. Kalau yang di utara itu kebanyakan pasir tanahnya. Jadi resapan air kalau pasir sama tanah liat yang hitam itu kan beda kan. Kalau yang hitam itu menyimpan air di dalamnya. Tapi kalau yang pasir kan langsung habis. Untuk petani terutama petani milenial jangan minder untuk jadi petani karena petani itu adalah salah satu tonggak ketahanan pangan bangsa yang katanya petani itu dekil, tidak keren, terus mungkin bisa dikatakan tidak berwawasan luas, kita hilangkan. Karena petani itu keren, kita bisa support semuanya, seperti itu. Saya Franky, petani buah naga dari Tegal Delimo Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecah Telur Akademi, bantu pemula bisa pecah telur.